Ini kelompok berapa, Wid? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, Bang. Silakan yang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai hubungan antara sumber daya alam dan ekonomi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Feli Nabila Faradila, Hesna Widya Mayasari, saya Ira Supana Lasar, Siti Lutfia, dan Sandi Prasetya. Yang akan mulai dipaparkan oleh Mbak Feli. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Feli. Baik, terima kasih kepada Mas Irhas. Sumber daya alam dan ekonomi. Keberadaan sumber daya alam dalam suatu negara memiliki peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik. Selama tahun 1990-an dan awal tahun 2000, suatu negara yang memiliki kelimpahan sumber daya alam mendapatkan banyak keuntungan. Penemuan dan pengembangan sumber daya alam dapat menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek. Dapat meningkatkan tingkat pendapatan yang berkelanjutan di masa depan. Hal tersebut dimaksud bahwa penemuan sumber daya alam yang melimpah merupakan aset yang dapat diikuadasi dengan tujuan membiayai investasi pada aset produktif yang lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kelimpahan sumber daya alam dan memanfaatkan kelimpahan sumber daya alam guna membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya kelimpahan sumber daya alam di sektor minyak, gas, dan mineral mempengaruhi perekonomian Indonesia, meskipun bukan sektor utama sejak perubahan struktural tahun 1986. Kontribusi sektor sumber daya alam tersebut dalam perekonomian Indonesia adalah 27% dari PDB Produk Domestik Bruto tahun 1992 dan menurun menjadi kurang dari 24% di tahun 2005. Meskipun bukan sektor utama dalam perekonomian Indonesia, tetapi kontribusi sumber daya alam terdapat pendapatan pemerintahan masih signifikan. Saya lanjutkan. Kemudian sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan jenis sumber daya yang bergantung pada pengelolaannya, dalam artian bergantung pemanfaatan dari manusia. Apabila dapat dikelola dengan pemanfaatan yang baik, maka sumber daya alam bisa meningkat dan pulih untuk kemudian beregenerasi kembali. Tetapi sumber daya alam jenis ini bisa mengalami penurunan jika penggunaannya menggunakan cara eksploitasi yang berlebihan, contohnya seperti air, tanah, udara, tumbuhan, dan matahari. Kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable atau deposit resource. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang secara fisik akan habis dan tidak bisa digunakan kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Kemudian hal ini dikarenakan sumber daya alam tersebut penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan jika dikonsumsi secara terus-menerus, maka dapat dipastikan sumber daya tersebut akan habis dan punah. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Mic-nya Bung Irhas belum dinyalakan. Baik, selanjutnya penggunaan sumber daya alam untuk masa yang akan datang secara langsung dihubungkan dengan apa yang disebut dengan imbangan antara penduduk dan sumber daya alam. Apabila penduduk membutuhkan terlalu banyak sumber daya alam, maka muncullah kebutuhan untuk meningkatkan penggalian sumber daya alam ekstraktif dan meningkatkan permintaan akan sumber daya alam, seperti lapangan terbuka, tempat rekreasi, dan udara yang bersih. Namun, dampaknya adalah memburuknya kondisi fisik dari dunia ini, dan sayangnya, masyarakat sangat lamban menemukan pemecahan masalah yang timbul itu.
Hal yang menjadi alasan dari lambannya penyesuaian, yang pertama, masyarakat lebih mengenal adanya pemilikan pribadi atau private dan mekanisme pasar, sehingga pengertian bahwa lingkungan sebagai barang milik bersama dan dipelihara bersama masih sulit dimengerti. Kedua, kita tidak mengetahui secara pasti apa sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat itu. Demikian pula tentang teknologi untuk menghasilkan apa yang diinginkan tersebut tidak banyak kita ketahui. Yang terakhir, karena adanya eksternalitas, maka biaya produksi barang dan jasa sering menjadi tidak jelas di samping adanya kelambanan dari dalam mobilitas manusia. Yang terakhir, faktor-faktor yang memproses pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi sendiri ada sumber daya alam, sumber alamnya, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, organisasi, kemajuan teknologi, dan pembagian kerja dan skala produksi. Faktor non-ekonomi adalah faktor sosial, faktor manusia, dan faktor politik, serta administratif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya, dipersilakan.